Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata, masih di Sapa Daily. Ya, seperti yang kalian tahu, aku udah punya anak ya, aku udah pernah cerita dan aku tahu banget kalian penasaran sama anakku. Ya, tolong bersabar sedikit, mungkin ada saatnya nanti kita bakal nge-vlog bareng anakku ya. Jadi aku pengen share sedikit ke kalian, kita pengen ngeliat mainan anak Eropa mungkin ya, bisa dibilang anak setengah Eropa gitu, seperti apa sih. Sebelum kita ke sana, aku pengen nunjukin ke kalian juga gimana sih kalau aku kangen dengan masakan Indonesia ya. Jadi kemarin banyak yang nanya, Kak, kangen nggak dengan masakan Indonesia? Kalau di sana ada nggak yang masak? Ya ada ya. Dan aku udah pesen dari Mbak Mia. Jadi Mbak Mia ini punya catering di Prancis. Aku kadang kalau aku kangen dengan masakan Indonesia, itu daripada masak sendiri, belum tentu enak, aku pesen sama dia ya. Dan aku udah pesen kemarin, aku tunjukin yuk. Ya teman-teman, ini dia yang udah aku pesen, yaitu ada kering tempe, udah aku makan semua ya ini, jadi kemasannya udah dibuka. Nama cateringnya dia Mama Mia ya, Mama Mia atau Mia Dapur Lombok, ini juga mereknya Mbak Mia. Ini udah aku makan, aku suka banget nih, salah satu makanan favoritku yaitu sambal cumi ya, pakai sambal hijau. Nih cuminya udah nggak ada karena udah hampir habis. Sama ikan teri sambal hijau juga ya. Ini dua favoritku banget, sama kering tempe. Jadi udah cocok lah ya. Cuman masalahnya makannya pakai apa gitu kan? Aku tadi ngelihat lemariku itu aku nggak nemuin beras ya. Jadi kita makannya pakai kuskus nggak apa-apa lah ya. Nih mirip-mirip dikit dan ada sisa nasi kemarin, boleh juga lah kita campur. Dan minumnya itu aku minumnya biasanya pakai air kelapa muda ya, air kelapa muda dari warnanya pink tuh teman-teman. Ya ini jadi air kelapa muda dari kelapa yang spesial ya. Dan ini tanpa tambahan sama sekali dan harganya cukup bombastis kalau buat aku di sini ya. Jadi ini 5 Swiss franc atau 70 bahkan lebih ya, 70-80 ribu rupiah ya buat air kelapa 400-500 ml. Yaudah kita siapin yuk makanannya yuk. Ya teman-teman, ini udah aku siapin ya. Jadi kita ada kuskus, ada nasi ini, tapi ini nasinya wild rice ya. Jadi spesial gitu, beras liar, wild rice. Terus aku kasih timun, kering tempenya udah disusun rata begini, dan kita minumnya pakai air kelapa muda ya, warnanya bener-bener pink teman-teman. Dan harganya ini buat yang cumi hijau ini, Mbak Mia mematok harga 15 Swiss franc ya, untuk 300 gramnya, atau sekitar 240 ribuan, 240 ribu 300 gram. Dan yang kering tempenya juga sama, rata-rata harganya 230 ribu rupiah ya. Dan itu buat ukuran Swiss termasuknya murah ya teman-teman, karena kalian tahu harga kebab aja udah 150 ribu di sini ya. Terjangkau, enak, dan sangat recommended ya. Dapur Mia Lombok. Jadi buat teman-teman yang tinggal di sekitaran perbatasan 3 negara, Jerman, Swiss, Prancis, bisa pesen di Dapur Mia ya. Oke, aku makan dulu ya. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Kalian mau aku makan apa dulu? Mungkin kita mulai dari cuminya ya. Wah ini, tunggu. Nah, tuh lihat. Kelihatan nggak cuminya ya? Kelihatan sedap banget ya. Kita cobain yuk. Wah. Ciri khas banget ya. Wah, enak sekali. Istriku nggak suka makanan kayak gini teman-teman. Dia kalau ngelihat cumi gitu, dia geli gitu ya. Cuman aku suka banget. Kering tempenya kita coba. Fresh ya. Ada terinya juga nih. Wah, maknyus pakai kelapanya. Kita campur sama cumi, nasi sama kuskusnya, sama kering tempe dikit. Luar biasa banget. Walaupun tinggal di Eropa, jangan khawatir, pasti ada ibu-ibu orang sini yang jual masakan Indonesia ya, dan minumnya pakai air kelapa biar lebih kerasa cita rasa Indonesianya ya. Buat kalian yang pengen berbagi makanan ke aku, makanan Indonesia, kalau kalian punya produk yang bisa dikirim ke sini, kirim ya. Nanti aku cobain juga. Sekalian mungkin promosi buat kalian. Bisa hubungin, ada nomor telepon di Instagramku. Nah, kalian bisa hubungin situ buat gimana ngirimnya ya. Oke, yaudah langsung aja kita tunjukin mainan apa aja yang anakku punya ya. Dan ini mungkin bisa jadi inspirasi juga buat kalian. Bukan inspirasi aja sih, jadi seperti informasi mainan apa aja sih yang
anak sini mainin gitu kan. Ya teman-teman, jadi anakku tuh punya kayak area tempat mainan dia sendiri ya di ruang tamu ya. Jadi ini yang sebelah kanan ini Ra orang tuanya, dan ini Ra punya anakku ya. Dan yang paling utama di Eropa itu, anak di sini udah dari kecil sekali itu udah dididik untuk mulai baca buku ya. Bahkan untuk setiap umur itu ada jenis bukunya. Jadi kayak sekarang dia yang paling suka lihat itu ini ya, buku-buku seperti ini yang tebel dan banyak gambarnya ya. Ini salah satu buku favorit dia. Jadi ada kayak ini tentang di kebun binatang ya. Terus dia bisa taruh binatang ini di tempatnya masing-masing, dan ada ceritanya juga ya. Ya ini dia seneng banget ini. Cuman namanya anak kecil tuh ya, dia seneng misalnya seminggu dia suka, terus habis itu udah minggu berikutnya dia udah jarang megang buku ini. Dan dia lagi punya hobi yang lain ya minggu ini ya. Dan buku-bukunya ini juga bagus banget untuk belajar bahasa. Makanya aku juga udah pesen buku, bukan udah pesen sih, udah nyampe bahkan buku dongeng Indonesia ya. Jadi biar aku bisa bacain juga dongeng-dongeng Indonesia sebelum tidur gitu kan. Ya ini nomor satu, anak-anak di sini selalu buku ya. Bukunya biasanya banyak mereka koleksinya. Dan ini semua nggak baru ya. Jadi ada beberapa yang bekas. Ini juga buku bekas aku beli. Terus ini juga bekas. Jadi di sini orang tua itu juga ada grup WA-nya, mereka saling bertukar buku gitu-gitu ya, mainan anak. Karena anak kecil itu kan cepat banget besarnya, dan jadinya daripada beli baru mendingan tuker-tukeran aja gitu kan. Dan mainan dia yang lagi dia seneng juga maininnya itu ini ya. Ini dari IKEA teman-teman. Hadiah dari temen di Basel, Mbak Usi, yang juga punya anak sekarang ya. Dan ini simple banget sih, cuman kayu-kayu gini. Ya ini dari IKEA, dan ini hadiah. Kalau di sini kalau kalian punya anak sama kayak di Indonesia ya, banyak sekali hadiah dari teman-teman, dari rekan kerja. Jadi biasanya itu sebenarnya nggak perlu beli sama sekali ya. Dan memang kita jarang sekali beli ya. Ini semua hadiah. Dan terus ada juga mainan kayak mobil-mobilan gini. Ini dia mainin mulai umur berapa ya? Mungkin baru umur 8 bulan dia mainin mobilan ini ya. Menurutku ini keren banget sih mainan ini ya, karena bagus. Ya mobil-mobilan gitu kan, kupikir anak cowok suka main kayak beginian. Ternyata dia nggak begitu suka. Bukan nggak begitu suka sih, dia main gitu, tapi ini bukan mainan favorit dia kalau menurutku ya. Lucunya yang jadi favorit dia tuh ini nih, anjing gitu ya, yang bisa didorong kayak gini. Dia suka banget mainan ini. Kalau dari segi harga ini jauh lebih mahal ya. Oh ya, ini salah satu yang kita beli ya. Ini dikasih, ini beli. Mungkin itu sebabnya ya, karena orang tuanya yang ngasih. Kenapa anjing? Karena di Eropa, di Swiss itu banyak sekali anjing ya. Binatang peliharaan nomor 1 di sini tuh anjing, kedua kucing. Dan setiap di jalan itu dia kayak perhatiin banget kan anjing-anjing ini. Perhatiin banget dan penasaran sekali. Terus kita selalu bilang kan itu wow. Dan akhirnya dia nyebut gitu, bilang wow setiap ketemu anjing. Makanya kita bilang, yaudah yuk kita kasih mainan kayak gini. Dan yang di belakang sini, ini bebek-bebekan ini hadiah ulang tahun dari neneknya ya. Ini dari barang bekas teman-teman, dari kayu-kayu yang nggak terpakai, dan dia sama kakeknya. Ini kakeknya yang ngasih, bukan neneknya. Iya ya, kalau aku pikir-pikir juga ternyata sepatu anakku ini banyak sekali ya. Di Eropa itu namanya pakaian itu harus nyesuaiin musim ya. Oleh karena itu kita buat anak kecil juga banyak sekali sepatunya gitu. Yang ini belum dipakai nih. Yang ini belum dipakai karena masih terlalu besar ya. Ini nggak ada yang baru teman-teman. Kecuali yang ini. Kecuali ini dikasih dari Mbak Lina nih sepatu ini ya. Tapi sisanya ini nggak ada yang baru ya. Bekas semua. Bekas atau hadiah. Jadi kita sebenarnya nggak pernah. Benar nggak pernah. Oh ya, cuma satu pasang sepatu yang kita beli ya. Kita beli baru gitu. Sisanya bekas atau hadiah lungsuran dari orang lain ya. Oke, ini kita di depan tempat mainnya anakku. Dan kita cobain ini fiturnya DJI Pocket 2 ya. Jadi ada wide lens extension gitu. Gimana teman-teman? Lebih wide nggak? Kalau dibuka gini, terus ditutup, ya lumayan ya. Ya, jadi waktu anakku lahir itu aku sama istriku kita diskusi gimana kita mau beli barang-barang buat dia, kebutuhan dia, dan kita
sepakat bahwa kita nyoba selalu beli barang-barang bekas atau lungsuran dari anak-anak Indonesia lainnya ya, yang udah lumayan besar di sini. Dia kan masih biasanya disimpan tuh barang-barang dia waktu kecil. Nah itu kita tanyain ke orang-orangnya. Ya salah satunya Mbak Mia ya, yang pernah masuk juga video ini. Jadi kalian tahu dia ada Nejwa, ada anaknya satu lagi Louis. Umurnya kalau nggak salah 1 tahun di atas anakku ya, 1 atau 2 tahun. 2 tahun bahkan ya. Makanya jadi banyak sekali lungsuran barang-barang dari Louis itu yang kita tanya ke Mbak Mia gitu kan, masih dipakai apa enggak. Ternyata memang banyak yang udah nggak dipakai dan kita bisa gunain buat anakku ya. Dan banyak sekali baju, khususnya baju. Jadi baju-baju itu yang kita pakein buat anak kita itu memang lungsuran dari Louis ya. Selain itu juga ada orang Indonesia lainnya yang punya banyak lungsuran baju. Jadi baju itu hampir nggak pernah beli ya. Jadi ada satu kalanya kita beli pullover gitu atau t-shirt karena lucu banget, dan aku bilang bukan istriku sih yang mau, cuman aku gitu, karena ngeliat bagus banget, wah udah yuk beli yuk satu gini. Tapi sisanya itu lungsuran semua ya. Dan main-mainannya juga dapat juga dari orang lain. Nih aku tunjukin. Ya rata-rata ini hadiah dan beli bekas ya. Dan ini hadiah dari temanku di Berlin. Ini lungsuran dari istriku. Ini dia main boneka dia waktu masih kecil. Ini juga hadiah. Itu hadiah juga. Terus buku-buku seperti yang udah aku bilang, oke, beberapa buku Indonesia itu kita beli ya, karena di sini nggak ada buku Indonesia dan ini kita mesen. Terusnya ada, oh ya favorit dia banget itu, oh sekarang ini juga favorit ya. Ini favorit dia, masukin kayu-kayu ini. Nah ini yang menurutku salah satu mainan yang bagus sih. Jadi ini itu kayak blok-blok kayu gini ya, dan itu dia harus masukin ke lubangnya yang udah ada bentuknya, sesuai bentuknya ya. Nah, kayak gitu. Ini dia suka banget, aku ngajarin dia, biasanya aku tutupin lubang yang nggak sesuai pertama, terus nanti dia bisa masukin ke cuman satu lubang gitu, jadi cuma satu pilihan ya. Mainan yang paling sering juga di Eropa itu ini ya, jadi kayak ini kayu-kayu ini bisa disusun, terus nanti kalian bisa gelindingin bola gitu, jadi kayak ada bola-bola gini terus yang digelindingin, terus nanti kesentuh ini ya, xylophone ini, dan ini bikin suara gitu. Terusnya juga yang ini mainan paling penting ya, namanya xylophone ya, yang bisa buat musik. Tapi ini kualitasnya nggak begitu bagus menurutku, karena antara nada terakhirnya nggak ada perbedaan ya. Dan akhirnya karena aku juga suka musik gitu, jadi akhirnya aku putusin untuk beli xylophone yang agak besar, dan ini mungkin bisa dipakai buat sampai dewasa ya. Bahkan aku suka juga mainin xylophone ini, dan suaranya jauh lebih bagus daripada yang kecil itu, dan nadanya juga lebih akurat ya. Mau nyanyi apa teman-teman? Ibu kita Kartini. Nah kan asik kan? Terus ada warna-warnanya, terus ada buku musiknya juga, jadi anak kita bisa ngelihat warnanya kalau dia belum mengerti nada ya gitu. Dan di sini juga ada ya blok-blok kayu lagi, dia suka banget main bola, dia udah bisa nyebut bola bal gitu ya. Dan ini mainan dia waktu masih bayi. Ini hadiah yang murah meriah, tapi benar-benar paling sering dipakai ya buat anak kecil nih, waktu dia masih bayi, sampai umur berapa tuh? Sampai umur 8 bulan dia suka banget mainan ini ya. Dan ini murah termasuknya. Jadi kalau teman-teman mau ngasih hadiah, ini nih salah satunya yang menurutku top ya, murah, dan tentunya boneka ya. Boneka juga, ini boneka hadiah dari Simon. Nah, terusnya banyak sekali boneka-boneka. Masih ada juga di kamar tidurnya ya. Boneka, tapi dia nggak begitu, dia bukan anak yang suka main boneka ya. Entah kenapa ya. Dia cuman suka ngeliat aja, tapi dia bukan terus dibawa gitu kan. Kalau di film-film kan suka anak kecil bawa boneka ya kemana-mana. Tapi mungkin bisa jadi belum umurnya aja ya, belum usianya yang masih terlalu kecil gitu, mungkin masih belajar jalan. Jadi dia susah nenteng boneka. Ya selain itu ada juga buku musik yang ini dia suka banget ya. Ini hadiah dari Muti, kita bilangnya Muti. Orang Indonesia yang usianya udah sepuh ya, tapi masih aktif.
Dan kita nyebutnya Muti gitu. Harusnya nyebutnya Oma sebenarnya. Dan ini hadiah dari dia dan dia suka banget sih. Seno maksudnya anakku suka banget dengan buku ini ya. Jadi tinggal dipencet gitu. Sum 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 Binchen sum herum I wird und der nichts zu leide fliegt nur aus. Kayak gitulah kurang lebih. Ini baterainya udah mau habis ya. Dan yang paling penting juga tentunya bola teman-teman ya. Ini anakku lagi belajar jalan, dia suka sekali main ini, nendang-nendang ini ya. Ya mungkin ternyata memang perlu kita bawa ke FC Basel dia. Karena kelihatannya dia suka main bola gitu. Ini cuplikannya ya, ada yang dia suka nendang-nendang. Ya, pintar lagi. Pintar. Main bola lagi, nak. Pintar. Tenang. Ya, go. Oh ya, dan tentunya dia suka main gitar ya. Setiap aku main gitar, dia selalu datang ke aku terus bantuin genjreng-genjreng gitu. Dan di setiap sudut rumah selalu ada buku-buku begini. Dia nggak baca satu-satu ya, tapi beneran dia misalnya 1 minggu ini dia suka 1 buku gitu, dan dia selalu kalau balik ke sini ngambil buku yang sama gitu. Terus minggu berikutnya dia ngambil buku apa gitu dan selalu stay sama buku yang itu ya. Jadi nggak satu-satu, dan bukunya juga gambarnya tuh bagus-bagus teman-teman ya. Tuh materialnya juga bagus, terus gambarnya tuh bener-bener kayak ya karya seni ya. Ya. Dan buku-buku anak kecil kayak gini rata-rata harganya antara 150.000 sampai ya 300 ribuan ya kalau di Swiss ya. Oh ya, yang anak kecil juga suka banget itu biasanya botol plastik kayak gini aja ya. Ini sekarang dia udah nggak suka lagi. Cuman dulu waktu masih 8 bulanan itu suka banget ya. Karena bunyi ya. Gitu botol. Oke, sekarang waktunya kita bacain komentar kalian ya. Dari Daud Mansur. Mas, mau tahu Simon tuh rumahnya berdekatan nggak dengan rumah Mas Syarif? Berapa kilometer jauhnya? Kebetulan rumah kita deketan ya, jadi cuman berapa blok aja gitu bedanya ya. Cuman jalan sekitar 10 menit udah nyampe ya. Dari Bidan Lili, buset 4:30 di sana udah mau gelap aja, hahaha. Ya kalau di Eropa itu kalau musim dingin lebih cepat ya gelapnya. Jadi mungkin jam 4 itu udah kerasa remang-remang banget, udah kayak mau malam ya. Dan kalau musim panas itu bisa sampai jam 10 malam itu masih terang. Jadi tergantung musimnya ya. Meskipun nggak on time watching vlog Kak Syarif, tapi anti skip iklan biar bisa beli susu Seno. Ya, makasih banget buat yang udah nggak skip iklan. Itu seperti yang kalian tahu, aku langsung dapat sedikit reward dari AdSense ya. Tapi kalian juga bisa bantu channel ini dengan cara like video, terus subscribe atau sekedar komen aja gitu ya. Dengan begitu, algoritma YouTube semakin bakal menyebarkan video ini sehingga makin banyak orang yang bakal mampir ke channelku dan mungkin bisa mendapatkan manfaat juga seperti kalian ya. Dan aku makasih banget. Meluruskan saja, kalau gereja Kristen ada perpuluhan, kalau gereja Katolik Roma di negara manapun tidak ada aturan berapa persen mau memberi gereja dan tidak ada paksaan. Kalau mau seikhlasnya namanya kolekte, karena Katolik satu komando dari Vatikan, satu aturan gereja, tidak boleh memaksakan umat memberi sumbangan biar tidak salah informasi tentang gereja ya. Ya mungkin seperti itu di Indonesia ya, tapi kalau kamu coba baca-baca di Eropa, atau mungkin ada teman-teman dari Eropa yang juga orang gereja atau umat Kristen atau Katolik di sini ya, di Swiss atau di Jerman, bisa jelasin tentang ini, karena dari semua informasi yang aku baca itu adalah pajak gitu, karena kalian harus keluar dari institusi gereja supaya kalian bisa terbebas dari pajak gereja ini ya. Kenapa dibilang pajak gereja? Memang kalau dalam bahasa Jerman itu Kirchensteuer ya namanya ya. Kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia pajak gereja gitu. Ini bukan singgungan terhadap agama lain. Aku cuma mau nyampein fakta yang aku alamin di sini ya. Dan biar ini bisa diklarifikasi, biar kita nggak salah ngomong. Mungkin teman-teman yang juga umat Kristen, umat Katolik yang tinggal di Eropa bisa jelasin hal ini ya. Aku sangat terbuka sekali untuk hal ini. Dari Anis Lee, really inspired your stories. Watching from Malaysia, thanks for sharing with us. Hoping the best for you and your family. Stay safe. Ya, makasih ya. Ini aku juga nggak nyangka juga banyak juga teman-teman dari Malaysia yang nonton video ini ya.
Aku kalau lihat statistik YouTubeku itu juga penonton kedua itu orang Malaysia gitu. Aku pikir bahasa kita tuh oke, mirip tapi ada beberapa kata yang berbeda sehingga susah untuk dengerinnya ya. Ternyata enggak ya, banyak juga orang Malaysia yang nonton video ini dan paham maksud dan tujuan atau dari kata-kata yang ku sampein ya. Senang dengarnya. Ya udah teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Ini videonya kali ini temanya tentang anak. Walaupun anakku nggak muncul di video ini, tapi walaupun cuma sedikit ya, kepotong mungkin. Semoga kalian tetap bisa enjoy dan ngambil manfaat dari video ini ya. Ya udah, sampai di sini dulu aja. Sehat selalu dan ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.